Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin? Hari ini kita bersama dengan Ibu Ajah Nevi Zuraina. Ibu Ajah Nevi Zuraina adalah salah satu politisi Indonesia dari Partai PKS. Beliau adalah anggota DPR RI, ya, Dapil Sumbar 2, dan saat ini beliau berada di Komisi 6. Ibu Nevi Zuraina adalah salah satu dari 4 wanita atau perempuan asal Sumatera Barat yang saat ini duduk di anggota DPR RI. Dan Ibu Ajah Nevi Zuraina ini adalah istri dari Bapak Irwan Prayitno, Gubernur 2 periode. Hari ini kita akan bercerita banyak dengan Ibu Nevi terkait dengan apa-apa saja program-program beliau dan apa yang beliau perbuat untuk Sumatera Barat. Itu yang kita tanya sama Ibu nantinya. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami Cilote Wanipin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Nevi Zuraina, anggota DPR RI dari fraksi PKS Dapil Sumbar 2. Tadi yang disampaikan oleh Pak Firman, program unggulan Ibu Nevi selaku anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 dan progres yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui semua, saat ini saya diamanahkan sebagai anggota DPR RI, anggota Komisi 6 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Di antara mitranya adalah Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, terus Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, terus juga mitra kerja lainnya. Tentu menjadi suatu keharusan bagi saya untuk bisa maksimal menjalankan fungsi kedewanan terhadap mitra-mitra tersebut. Sehingga sangat penting bagi saya mendapatkan masukan ya dan aspirasi dari masyarakat, khususnya Dapil Sumbar 2 dalam membangun bangsa bersama mitra-mitra terkait, khususnya dan mitra lintas komisi umumnya, ya, sesuai dengan apa yang menjadi isu prioritas di Dapil Sumbar 2. Dan saya sebagai anggota dewan tentu memiliki keterbatasan ya dalam menampung semua aspirasi dan mengkonversi menjadi program realisasi, ya, sehingga harus ada skala prioritas yang menjadi landasan bekerja dalam membangun masyarakat Sumatera Barat Dapil Sumbar 2. Setidaknya ada 4 program prioritas yang menjadi panduan dan konsentrasi saya. Saya konsentrasi dalam keluarga, ya. Dalam artian di sini bahwa fitrah sebagai ibu dan saya sebagai bunda kandung, saya ingin keluarga masyarakat Minangkabau itu menjadi keluarga yang kokoh, harmonis, dan berkepribadian Pancasila. Ya, keluarga sebagai ikatan sosial terkecil masyarakat sangat menentukan kuat dan lemahnya bangsa kita. Jadi bagaimana bentuk keluarga kita akan menentukan bagaimana bentuk negara kita di masa yang akan datang. Sehingga ini perlu mendapat perhatian dari kita semua. Di antara kegiatan yang akan saya lakukan adalah berusaha ya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk memprioritaskan perhatian terhadap keluarga melalui seminar atau motivasi, memberikan santunan anak yatim dan duafa, memberikan advokasi yang kuat bagi perlindungan ibu dan anak, dan berbagai kegiatan keluarga lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu religius. Pada dasarnya masyarakat kita ini sangat religius, ya, dengan filosofi ABS SBK. Sadar akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap kesempatan. Tersirat dan tersurat dari falsafah dasar adat Minangkabau yang berbunyi adat besan di syara bersandingan kitabullah. Tetapi nilai ini kalau kita perhatikan sudah mulai pudar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat kita, khususnya dari kalangan anak-anak muda kita, sehingga harus menjadi perhatian kita semua dalam menyelamatkan mereka anak-anak muda dan tentu juga dipahamkan kepada orang tuanya. Untuk itu menjadi perhatian saya dan berusaha memberikan yang terbaik dalam mewujudkan masyarakat Minangkabau yang religius. Di antaranya melalui program-program pembangunan dan pembinaan pada pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, majelis talim, wirid yasin, ya, dan kegiatan religius lainnya di masyarakat. Yang ketiga adalah peduli pada petani.
Petani merupakan salah satu tonggak utama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tanpa petani, tentu negara manapun di dunia ini akan masuk dalam kekacauan, ya, karena akan terjadi krisis pangan. Sehingga sampai kapanpun petani harus tetap ada dan menjadi perhatian oleh kita semua. Namun di tengah vital yang sangat pentingnya keberadaan petani dalam menjaga ketahanan nasional, masih banyak petani kita yang belum sejahtera. Perlu bagi kita semua untuk kembali meluruskan cara berpikir kita terhadap aset bangsa ini, terutamanya pemerintah dan pengambil kebijakan. Untuk itu, saya pribadi menaruh hormat kepada para petani dan berusaha memberikan terbaik untuk pertumbuhan dan eksistensi petani kita melalui ikhtiar yang bisa saya lakukan. Di antaranya adalah memberikan bantuan asintan kepada petani yang membutuhkan, memberikan bantuan advokasi kepada petani, memberikan edukasi terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan para petani dan keluarga tani, seperti kita adanya irigasi, ya, dan berbagai hal. Walaupun petani yang tidak masuk dalam mitra Komisi 6, namun saya merasa sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua, sehingga saya terus mengupayakan semua bentuk bantuan untuk kesejahteraan para petani. Yang keempat, ya, UMKM. Sadar atau tidak sadar bahwa UMKM sangat mendominasi struktur pelaku ekonomi di negara kita. Sumbangan untuk stabilitas ekonomi negara kita sangat besar, itu mencapai 57% PDB kita. Saat ini kita ada 64 juta pelaku UMKM dengan serapan tenaga kerja 97% dari total lapangan kerja di Indonesia, sehingga, ya, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan peluang serta eksistensinya dalam perekonomian kita. Kementerian UMKM masuk ke dalam salah satu mitra kerja saya di Komisi 6. Adapun bentuk perhatian saya pada UMKM adalah program pelatihan-pelatihan, terus juga adanya advokasi, juga adanya program BPUN, bahkan sekarang ini ada program fasilitas dari Bank Umi, ya. Jadi dari Bank Umi itu ada pinjaman sebesar 2 juta rupiah tanpa agunan, ya. Dan sampai sekarang saya masih terus berusaha konsisten memberikan dukungan untuk kemajuan petani, pelaku UMKM, dan masyarakat Sumbar yang madani. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kepada masyarakat di Sumatera Barat, khususnya Dapil Sumbar 2, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang terbaik di tahun ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tentu terima kasih kepada support dan dukungan kepada masyarakat khususnya Dapil Sumbar 2, kepada saya, Ibu Hajah Nevi Juwerina, anggota DPRD fraksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk terus, ya, melayani rakyat dengan menyalurkan program-program pemerintah.